Halo, teman-teman cuan trooper semuanya. Oke, kita di sini udah mulai banyak yang join lagi ya. Apa kabarnya semuanya teman-teman? Oke, teman-teman cuan troopers balik lagi di acara TikToks kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita punya speaker yang cukup kece ya teman-teman, dan juga banyak edukasi yang dari speaker kita ini akan bagikan pada kita malam hari ini gitu. Oke nih, kita sambil nunggu teman-teman semua join ya. Mungkin boleh absen dulu nih teman-teman, nontonnya dari daerah mana aja nih? Oke, boleh wave juga. Halo semuanya. Oke. Nah, jadi judul TikToks kita pada malam hari ini tuh adalah cuan jangan cuma jadi story IG aja ya. Jangan cuma jadi story IG doang gitu. Tapi di sini ada strategi take profit yang akan di-share sama pembicara kita, yaitu adalah Philip Jeremy ya. Jadi Philip Jeremy itu salah satu up and coming financial educator dari Sukor Sekuritas teman-teman ya. Jadi kita bakalan belajar banyak banget malam hari ini. Oke, wah tuh Kabupaten Tangerang siap cuan. Ada lagi nggak nih kabupaten lain yang siap-siap, yang udah siap profit juga nih, cuan nih? Oke, nah teman-teman sedikit update dulu aja IHSG ya. Jadi hari ini IHSG ditutup di angka 6088,41. Itu memang melanjutkan pelemahan ya teman-teman, sehingga sempat turun juga 1%. Ya, jadi ini menguji area support dari indikator moving average 100 daily ya, tapi berhasil ditutup mengalami adanya tarikan ke atas EMA 50 daily ya teman-teman. Jadi juga di sini kita bisa lihat banyak sekali saham-saham bank digital yang selama ini naik tajam, tapi beberapa hari ini tertekan atau bisa dibilang juga bahasanya terpukul ya. Jadi memang saham-saham inilah saham-saham favorit kita semua. Nah, jadi semoga dari malam hari ini, dari diskusi kita malam hari ini, kita bisa belajar banyak tentang manajemen resiko, begitu ya. Adanya pentingnya buat kita untuk belajar namanya manajemen resiko dan take profit. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya coba lihat di sini. Oke. Iya. Sambil menunggu dari pembicara kita untuk join. Mungkin teman-teman di sini boleh eh, tetap absen ya di sini ya, supaya kita ngumpul nih di sini nih. Mana lagi nih? Oh, dari Malang juga ada nih, siap cuan. Oh, aku tanya aja deh dulu di sini, teman-teman udah bisa melakukan take profit sendiri belum atau cut loss? Coba. Udah bisa belajar, udah bisa mengerti cara take profit sendiri, menentukan cut loss itu bagaimana? Oke. Iya, siap. Jeremy, Philip. Oke, halo Philip. Halo Jo, halo Cuan Trooper semuanya. Wah, hari ini rame ya malam ini ya. Iya nih, bakal seru banget nih pembicaraan kita malam hari ini ya. Oke, mungkin Philip boleh berkenalan dulu nih sama teman-teman Cuan Troopers, karena ini adalah teman-teman perdana buat Philip Jeremy menjadi narasumber di IG Live TikToks kita nih malam hari ini. Boleh bro, kenalan dulu bro. Oke, halo Cuan Trooper semuanya. Thank you banget nih buat semua Cuan Troopers yang udah join IG Live malam ini. Nah, Nama saya Philip Jeremy, saya akan jadi bagian dari tim Financial Educator dan jadi technical analisnya Sukor Sekuritas. Saya sebenarnya hmm, udah 2 kali ya kemarin live di Stock Daily hmm, Update-nya Sukor, hmm, tapi ini hmm. pertama kalinya saya join di TikToks-nya Sukor Sekuritas nih. Excited banget nih. Oke, siap. Jadi hari ini teman-teman Cuan Troopers, Philip bakalan sharing edukasi dan pengalaman-pengalaman dia juga ya. Oke, akan semoga mencerahkan malam ini. Betul nih, ada Ko Henry juga ya teman-teman Cuan Troopers. Pasti udah tahu nih, bisa sapa Ko Henry di comment sectionnya. Oke, bro, kita langsung lompat aja deh ke topik diskusi kita ya dari Boleh. malam hari ini. Jadi judulnya itu kan tentang cuan itu jangan cuma jadi story IG doang gitu ya, tapi ada Mm-mm. strategi take profit yang keren juga nih. Nah, tapi sebelum kita masuk, mungkin Philip bisa cerita-cerita dikit dulu kali tentang pengalaman tradingnya, mungkin kesalahan-kesalahan yang dialamin sama Philip sewaktu di awal-awal baru belajar trading atau investasi.
Oke, boleh banget, boleh banget. Jadi, sebenarnya saya tuh mulai trading waktu itu akibat pandemi COVID sebenarnya. Yang Oh, pertama itu, my first stock itu stok pertama yang saya beli itu BBRI waktu itu. BBRI waktu itu sekitar Maret April 2019 itu harganya lagi low-low-nya nih 2.700 ya, saya ya. ingat saya waktu itu. Nah, jadi itu stok pertama yang saya beli karena pandemi COVID, karena kuliahnya juga jadi agak di stop dulu karena COVID, jadi online kuliahnya, jadi banyak waktu luang. Saya pikir wah kenapa lumayan nih kan kita bisa main stocks nih karena bisa nambah-nambah passive income, bisa menambahkan pendapatan gitu kan. Nah, Mhm. terus dari situ orang kan banyak bilang nih, wah masih muda, trading itu beresiko banget nih. Apalagi main saham, dunia yang belum kenal sama sekali. Nah, tapi dari situ saya mulai belajar, waktu itu BBRI saya itu waktu itu cuan hampir 100%, hampir balik modal, udah hampir 2 kali lipat dari pernah. Wah, terus saya bilang, ini menarik banget ini. Wow. Kita nggak ngapa-ngapain, eh, kita nggak ngapa-ngapain, waktu itu cuman asal beli, iseng beli, cuannya udah cuan gede. Nah, waktu itu jadi saya mulailah trading waktu itu. Nah, di situ pertama kali Mhm. benar-benar mendapat pelajaran banyak nih dari trading experience. Saya trading udah hampir sekitar 2 tahun, yang namanya Mhm. loss, yang namanya error itu udah aduh udah kayaknya udah banyak banget. Even sampai sekarang pun trading masih banyak loss dan masih banyak error. Mhm. Mungkin kalau bisa sharing dari pengalaman trading, banyak banget ya kayak yang membedakan mindset sebagai trader di posisi saya sekarang dan mindset waktu itu Mhm. saat masih Mhm. baru-baru banget. Karena Mhm. trading itu sebenarnya kan banyak hubungannya dengan disiplin, banyak hubungannya dengan research, banyak hubungan Mhm. dengan baca berita, charting, Mhm. dan kemudian juga banyak hubungannya dengan eh, banyak sekali hubungannya dengan ini ya, dengan psikologi. Nah, Iya. jadi mungkin untuk trading, awal-awal saya trading yang saya tahu cuman aduh FOMO aja gitu. Kita fear of missing out. Saham yang lagi rame kita join beli, nggak taunya kebeli harganya di pucuk, harganya dibanting. Nah, itu Iya, iya, mungkin iya. salah satu bagian dari trading experience yang pasti kalau cuan troopers ada yang baru mulai trading atau yang udah lama trading pasti udah pernah ngalamin gitu sih. Iya. Oke, wah ini luar biasa banget ya pengalamannya sampai tadi ada yang bilang nih Adriansyah keren nih pengalaman di awal trading langsung beggar ya, bro ya. Koronials nih, angkatan angkatan corona Benar, mungkin boleh kolonial. angkatan corona mungkin boleh angkat tangan dulu ya. Jadi emang memang sebenarnya kalau misalnya kita mulai berinvestasi itu kan biasanya kita mendengar dari orang lain begitu ya. Akhirnya adalah yang Benar. namanya fear of missing out itu. Tapi setelah kita berproses berinvestasi atau trading di dalam pasar modal, kita tuh nggak bisa hanya menggunakan istilahnya apa yang dikatakan orang, kita harus melakukan analisa sendiri begitu ya. Betul. Ternyata Betul. dibutuhkan juga yang namanya kedisiplinan tadi kan yang kayak Bro Philip jelasin ya. Betul. Nah, oke, jadi kita lanjut nih. Tadi kan Philip ada menjelaskan sedikit tentang banyak error, kesalahan yang terjadi begitu ya di selama perjalanan perjalanan Philip berinvestasi dan trading nih. Nah, untuk kita lebih masuk ke topik diskusi kita hari ini ya, cuan itu jangan jadi story aja. Mungkin kita mau bahas sedikit tentang yang namanya holding floating profit. Ya, jadi kita terlalu Mhm. menahan floating profit atau bisa juga ada yang namanya cutting loss too early gitu. Apakah mungkin ini menjadi salah satu pengalaman berinvestasi Brother Philip yang bisa dibilang satu kesalahan atau Philip mungkin juga pernah melihat pengalaman teman-teman Philip sendiri atau orang yang dikenal kalau mereka itu terlalu bertahan di floating profitnya akhirnya uh, berjalannya waktu tiba-tiba akhirnya harus jadinya cut loss begitu kan. Nah, mungkin Betul. Philip boleh share dulu di untuk diskusi di area ini. Oke, itu tadi ada yang ngomong ya sempat kena bantingan trio Ah, farmasi, sempet banget kena kena di KF, di KLBF, kena di IRA waktu itu waktu pas lagi corona ya. Jadi ah, membahas soal ini, pernah banget. Jadi, hmm, waktu itu udah floating, even sampai sekarang itu kadang saya masih suka hmm, banget lupa untuk taking profit. hmm, Soalnya profit itu kan hanya menjadi profit kalau udah direalisasikan ya. Kalau hmm, masih floating itu sebenarnya cuma hmm, angka di layar aja sebenarnya. Nah, sampai hmm, sekarang hmm, pun masih suka, tapi
sekarang karena dari pengalaman, stop loss sekarang udah nggak pernah kendor karena udah belajar sistem stop loss, udah tahu gunanya cut loss itu untuk apa, jadi sekarang udah mulai lebih disiplin untuk cut loss. Nanti kita akan bahas lagi ya soal cut loss. Kemudian untuk taking profit, tapi ini mungkin juga bahkan untuk orang-orang yang udah lama, kapan sih momennya yang tepat kalau kita taking profit? Kalau misalnya kita take profit, nanti naik lagi harganya gimana? Nah, kita bakal diskusin ini hari ini nih, gitu. Oke, oke. Nah, jadi teman-teman di sini juga ada yang ngomong nih contoh floating profit baru-baru ini ya di Bukalapak begitu ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin teman-teman boleh chat dia atau saling curhat sama teman-temannya sendiri di comment section ya. Udah ada yang sempat take profit nggak nih beberapa hari ke belakang atau akhirnya semuanya teman-teman di sini ikut jatuh juga ya. Oke, kita langsung nanya aja nih sama Bro Philip sebelum kita masuk ke lebih ke arah teknikalnya gitu ya. Kenapa menurut Philip itu take profit itu penting atau dan cut loss juga? Nah, kalau untuk cut loss sendiri kita udah lihat ya hari ini ya, IHSG drop sekitar tadi pagi sekitar 1,3% paling low-nya. Dia drop 1,3%, which is itu cukup lumayan besar ya untuk IHSG kalau kita lihat. Nah, sedangkan holding saya itu sekarang lagi banyak di tech stocks. Nah, tech stocks itu tadi pagi tech stocks seperti Agro, seperti MTech, dia breakdown dari pattern-nya, which is sesuatu yang kita nggak expect sebenarnya. Karena secara prospek, secara teknikal, even waktu itu saya sempat rekomen Agro sama MTech ini. Karena story-nya cukup bagus, kemudian bank digital lagi cukup menarik. Nah, tapi kalau kita lihat tiba-tiba IHSG turun, no one can predict. Nggak ada yang bisa predict bahwa asing tiba-tiba akan keluar banyak dan akan banyak uang asing yang keluar dari market kita. Nah, oleh karena itu kenapa stop loss itu penting? Karena stop loss itu penting untuk menghindari kita dari loss yang terlalu dalam. Karena orang banyak nyangkut karena dia nggak disiplin dengan stop loss-nya. Gitu. Nah, untuk taking profit sendiri, kalau kita udah punya setup trading plan nih. Kita semua udah, nah itu juga akan kita bahas lagi ya soal trading plan. Kita udah punya trading plan. Target profit kita udah sampai. Tapi kita, wah ini kayaknya masih naik lagi. Udah di hold aja. Nah, alasan kalian nge-hold di target profit itu atas dasar apa? Bisa jadi malah profit yang udah di gain, winning trade yang udah cuan troopers dapat, malah balik lagi menjadi break even point. Nah, itu salah satu yang bisa kita pelajari nih dari stop loss dan pentingnya taking profit gitu. Oke. Betul ya teman-temannya. Jadi bisa dibilang cut loss sama taking profit ini untuk memanage resiko ya, Philip ya. Betul, betul. Oke, iya. Jadi di sini juga ada Fang Desi bilang dibeli turun, dijual terbang, mau masuk takut, diliatin rally. What should we do, Koko? Jadi memang bisa, jadi bisa dibilang ini salah satu fenomena psikologi juga ya teman-teman ya, dimana kalau misalnya kita melihat portofolio kita ini hijau gitu kan, kita merasa kayak ada orang yang merasa kayak oh kayaknya bisa lebih lagi deh gitu kan, ya kan? Betul, Tapi betul. nah tapi ternyata turun gitu kan, pas sudah turun kayaknya langsung pikirnya nanti juga balik lagi, tapi ntar turun terus, akhirnya rugi kan, akhirnya stres gitu ya. Nah, jadi Betul. memang benar yang kayak Philip tadi juga bilang bahwa pentingnya untuk namanya disiplin ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini aku juga lihat untuk trading manajemen resiko itu ada yang namanya risk reward ratio, betul ya Philip ya? Betul. Ya, itu mungkin boleh dijelasin risk reward ratio artinya apa buat teman-teman cuan troopers? Oke, jadi risk to reward ratio itu biasanya term yang kita gunakan untuk melihat nih apakah sebuah trade itu worth untuk kita entry di trade itu. Jadi contohnya seperti ini, kalau cuan troopers masuk mau entry nih, kan kita harus set up trading plan. Kalau kita set up trading plan, apa aja yang harus di set up? Kita tahu entry price kita di mana, kita tahu batas stop loss di mana, dan kita tahu target profit kita ada di mana. Nah, untuk risk to reward sendiri, apa yang kita lihat? Risk to reward itu gini, cuan troopers mau nggak masuk ke trade yang resikonya misalnya 10%, tapi reward yang didapat cuma 3%. Nah, itu kan sebenarnya secara risk to reward ratio itu trade itu tidak menarik. Nah, jadi risk to reward ratio yang bagus itu yang kayak gimana sih? Nah, biasanya risk to reward ratio yang saya gunakan, sampai sekarang masih saya gunakan adalah 1:2. 1:2 itu gimana? Jadi kalau resiko dari cuan troopers, misalnya cuan troopers bisa menerima resiko 3%. Reward yang harusnya bisa didapatkan oleh cuan troopers at least 6%. Jadi trade itu worth it untuk
kita udah analisa susah-susah, story-nya udah bagus. Nah, sekarang begitu kita masuk trade-nya, apakah worth it risk to reward ratio-nya? Ini salah satu misconception dari orang-orang yang biasanya membuat kesalahan. Karena kenapa mereka beli saham di pucuk? Karena mereka tidak melihat risk to reward ratio-nya. Kalau kita beli saham di pucuk, mungkin kita contohnya nih, kita mau beli saham yang lagi OTW ARA. OTW ARA misalkan sahamnya lagi floating di 17%. Kita mau entry trade itu. Nah, sedangkan resiko dari ARA itu sebenarnya harganya bisa dibanting berbalik arah. Kembali ke BEP. Nah, jadi itu secara risk to reward 17% berbanding 8% karena 25% batas ARA. Itu trade yang sebagai kalau untuk trader yang udah lama, yang udah lebih profesional, mereka nggak akan ambil trade itu. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar untuk ditanggung. Sedangkan rewardnya sendiri tidak cukup besar untuk nge-sustain resiko yang bisa kita ambil gitu. Pentingnya risk to reward ratio. Iya. Oke, mungkin sekarang suaranya masih kedengeran ya? Kedengeran, Bro? Halo? Oke. Iya, kedengeran. Ya. Oke. Nah, jadi ini hostnya mati. Oke. Jadi pertanyaan paling penting mungkin buat teman-teman cuan troopers juga yang pertanyaan yang paling mereka pengen tahu itu adalah gimana cara menentukan take profit, Bro. Jadi kita udah tahu itu penting gitu ya. Cut loss itu penting, tapi gimana caranya kita menentukan take profit? Mungkin bisa dikasih analoginya atau dicontohkan? Oke, cara menentukan take profit ya. Oke, kalau senang trading, trading itu kita harus punya tujuan yang jelas nih. Sama seperti kita mau melakukan apapun, kita harus tahu dulu nih goal kita itu dengan masuk akan kemana tujuan dari trade yang akan kita masuk. Karena menurut saya sendiri, kalau kita trading itu sama seperti kita berinvestasi di sebuah bisnis. Resikonya apa? Kita harus kenal dulu resiko kalau kita masuk di trade ini, resiko yang kita terima apa, dan reward yang kita dapatkan setelah jerih keras payah kita research, apa yang kita dapatkan. Nah, untuk taking profit sendiri, gimana sih kita cara menentukan taking profit? Salah satu cara menentukannya yang tadi sudah saya sebutkan ya, kita lihat risk to reward ratio-nya. Kalau resiko 3%, kita taking profit di 6%. Nah, sebenarnya ada banyak sekali cara untuk menentukan taking profit. Biasanya taking profit itu dilakukan saat dia menyentuh area resistance-nya. Target profit itu kita taruh di area resistance. Karena area resistance biasanya di situ harga akan segera berbalik arah. Nah, tapi orang suka nanya juga nih, kalau misalkan ini ada resistance, kemudian harga udah di resistance, kemudian break dari resistance, apakah kita harus tetap jual, apa harus kita tetap hold? Nah, ini bisa jadi preference cuan troopers masing-masing. Kalau cuan troopers merasa bahwa saya sudah cukup nih profit segini, saya udah konsisten dengan profit segini, saya mau pull out dari trade. Itu fine banget. Tapi ada juga sesuatu yang kita kenal, itu let your profits run. Apa artinya? Artinya kalau cuan troopers lagi berada jadi cuan troopers sudah punya modal harga bawah nih. Kemudian harganya naik ke resistance-nya. Nah, sayang banget dong kalau sebenarnya saham itu masih punya potensi kenaikan harga. Jadi apa yang harus dilakukan? Biasanya salah satu cara yang saya lakukan adalah taking profit 50% dulu. Saat harga udah di titik resistance, secure the profit dulu. Itu kata kunci yang sangat penting ya, secure the profit. Jadi kalau cuan troopers udah profit, udah nyentuh batas resistance-nya, tapi cuan troopers masih mau melihat nih, akan kemana arah dari harga saham ini. Nah, cuan troopers bisa taking profit 50%, entah 25%, tergantung dari kondisi sebenarnya. Apabila saham ini masih punya story yang menarik nih ke depannya, prospek ke depannya masih menarik, atau contohnya secara teknikal, dia masih menarik sekali karena candle-nya Marubozu. Nah, itu bisa dijadikan patokan untuk cuan troopers berapa banyak profit yang mau diambil cuan troopers. Tapi yang harus diingat adalah yang penting secure the profit dulu. Nah, dari situ kita lihat juga ya, banyak orang yang udah taking profit sebelum profitnya nyentuh targetnya. Nah, gimana sih orang biasa udah masuk trade nih, harga posisi udah bagus banget. Saya sering banget ngeliat orang udah 3% diambil, baru cuan 2% udah diambil. Padahal upside dari trade yang masih upside-nya itu masih gede banget.
masih bisa dapat cuan lebih, tapi orang memutuskan untuk ambil dulu, ambil dulu. Nah, makanya cuan troopers harus mengikuti trading plan cuan troopers. Makanya trading plan untuk seorang trader itu yang menentukan bedanya trader profesional dengan trader yang masih pemula adalah trading plan yang kuat. Jadi gimana? Kalau misalnya nih, kita yakin nih sama analisa kita yakin bahwa harga dari saham ini akan ke misalnya ke area 3.000. Tapi kita dengar di Clubhouse, kita dengar di sarana-sarana media lain, ini saham akan turun. Tapi kita tetap percaya sama analisa kita. Itu yang membedakan professional traders dengan trader yang biasanya fear of missing out, hanya mendengarkan dari saran-saran orang lain dan nggak punya trading plan sendiri. Toh kalau sebenarnya ini prediksi orang lain benar nih, dan kita salah, analisa kita salah, kita udah pasang batas stop loss yang bisa kita ambil. Jadi resikonya pun masih terkendali, controlled risk. Jadinya meskipun analisa kita sebenarnya salah, kita tahu nih, oh saya tahu resiko saya di 7%. Jadi, nah ini juga yang membedakan trader profesional dan trader yang masih awam. Trader yang masih awam biasanya ngelihatnya cuman upside-nya doang. Yang dilihat saat trading cuman reward-nya doang. Jadi misalnya nih, wah ini ada yang ngomong nih, saham ini upside-nya bisa ke 3.000, sekarang harga masih 1.500. Langsung masuk gede. Tiba-tiba harganya dibawa turun lagi. Nah, itu menjadi salah satu common mistake orang-orang yang nggak punya trading plan. Jadi, tiba-tiba sebenarnya orang yang ngasih rekomendasinya pun sebenarnya udah cabut dari saham tersebut. Tapi orang-orang ini malah nyangkut di bawah karena mengikuti saran dari satu orang ini. Nah, itu dia mengapa pentingnya sebenarnya kalau cuan troopers ikutan grup. Saya juga ada di beberapa grup rekomendasi untuk tahu nih saham-saham apa aja yang menarik untuk dilirik. Tapi setelah itu harus difilter lagi. Kita harus research lagi sendiri, punya opini sendiri. Jangan bergantung dengan research dan analisa orang lain. Karena mungkin aja orang itu bisa salah. Nggak ada trader yang sempurna, nggak ada trader yang bisa sukses rate 100% itu tidak ada. Oleh karena itu, trading plan itu menjadi sangat penting, apalagi untuk urusan taking profit. Sayang banget dong kalau misalnya cuan troopers nih, udah floating, udah beggar sahamnya, udah 100%. Cuman di-post di story Instagram doang. Tapi profitnya nggak diambil, tiba-tiba sahamnya dibanting ke bawah. Itu kan sayang banget ya cuan troopers. Nah, oleh karena itu, trading plan dan psikologi trading itu menjadi hal yang sangat penting nih untuk dipantau gimana cara membuat trading plan, begitu. Oke, wah ini lengkap banget ya teman-teman cuan troopers ya penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya dari aku nih mau kita simpulin dikit dari jawaban yang tadi Philip udah jelasin, trading plan itu key ya. Betul ya Philip ya? Betul, betul Jadi banget. kita masing-masing itu harus mempunyai trading plan. Itu yang membedakan trader profesional sama new traders begitu kan. Nah, di sini juga tadi Philip sempat menjawab bagaimana cara menentukan take profit begitu kan. Tadi itu pertanyaan di awal dari aku nih kan ke Philip ya. Nah, dia bilang caranya berbeda-beda. Ada yang menentukan langsung dari persentasenya, kalau misalnya mau 3/1, begitu kan, 3%, 1%. Tapi juga bisa dihitung dari resistennya, begitu ya. Resisten pertama itulah menjadi take profit pertama, begitu ya. Atau resisten kedua itu take profit kedua, di situ bisa. Nah, di sini juga Philip tadi sempat ngejelasin buat teman-teman yang baru datang juga, yang ketinggalan, ya pentingnya untuk tahu. Banyak memang benar yang Philip bilang itu, banyak orang yang suka bertanya kalau misalnya udah di resisten itu take profit gitu kan, atau kalau misalnya kita let the profit run gitu ya, kita biarin aja terus siapa tahu tembus gitu kan. Nah tapi di sini balik lagi ke profil kita masing-masing begitu ya, balik lagi ke trading plan kita begitu kan, balik lagi dengan tujuan-tujuan kita berinvestasi begitu teman-teman ya. Wah ini jawaban-jawaban yang luar biasa banget ya dari Philip ya. Oke, bro. Nah, jadi kita langsung lanjut juga nih mau bahas tentang stock universe ya, watchlist. Mungkin dari sini Bro Philip bisa share saham-saham apa yang lagi menarik gitu ya dari analisa Bro Philip sendiri, dan mungkin juga bisa kasih contoh gitu ya, sekalian memberikan edukasi buat teman-teman bagaimana kita menentukan take profit sama cut loss-nya untuk emiten-emiten yang akan ditunjukkan sama Bro Philip nih. Oke, boleh banget. Jadi sebenarnya di stock universe saya sekarang itu stock universe-nya masih seputar teknologi dan telekomunikasi. Kenapa? Karena market Indonesia itu kan sebenarnya baru saja lepas dari resesi. Nah, ini menjadi sentimen bagus untuk saham-saham teknologi, saham-saham telekomunikasi, di mana arah investasi sekarang banyaknya ke sektor-sektor tersebut.
Nah, jadi saya tetap melirik sebenarnya makanya saya bilang tadi stop loss itu penting hari ini karena untuk saya itu penyelamat banget buat saya hari ini. Karena kalau saya nggak pasang stop loss, jebolnya itu udah gede banget. Nah, untuk stock universe saya sekarang, saya masih saya tadi meskipun tadi melihat ya IHSG udah ada mulai tekanan untuk beli lagi. Tadi IHSG sempat minus 1,3%, tapi sempat bounce back. Nah, jadi saya buyback beberapa saham yang udah saya stop loss, tapi yang menurut saya dia masih menarik, saya buyback. Nah, menurut saya digital stock sekarang itu naiknya udah kuat banget. Naiknya udah kenceng banget kalau cuan troopers pantau. Apapun yang berkaitan dengan bank digital harganya naik. Apapun digital harganya pasti naik. Nah, ini hari ini menjadi koreksi yang cukup sehat untuk beberapa saham. Nah, kalau kita lihat nih, misalnya saham BANK, Bank Aladin. Kemarin BANK itu naik hampir 9-10% kemarin Bang Aladin. Hari ini Bang Aladin itu retest dari pattern bullish penannya. Jadi Bang Aladin itu sebenarnya kalau cuan troopers bisa lihat di chart ada pattern bullish penan. Nah, Bang Aladin itu kemarin sempat breakout dari pattern tersebut, makanya naiknya kenceng banget. Nah, hari ini karena koreksi IHSG, dia retest ke support dari bullish penannya tersebut. Tapi menurut saya itu menjadi koreksi yang sehat dan menjadi indikasi yang bagus bahwa BANK itu sebenarnya lagi membangun base baru yang cukup kuat. Nah, BANK salah satunya ceritanya story-nya menarik banget karena ada rumor akan diakuisisi Shopee dan sementara itu dia juga bekerja sama dengan Alfamart dan Halodoc. Bang Aladin bisa dijadiin juga nih watchlist cuan troopers. Ada juga saham-saham seperti saham Arto. Bank Jago ini menurut saya akan jadi blue chip-nya bank digital in my opinion karena kalau cuan troopers lihat banyak yang memprediksi bahwa apabila Goto IPO, market cap dari Goto akan menjadi top 3, akan menjadi salah satu market cap terbesar di market kita. Nah, Bang Jago adalah bagian dari ekosistem Gojek dan Tokopedia karena mereka adalah bank yang bekerja sama dengan Gojek dan Tokopedia. Jadi kemungkinan ke depannya segala aktivitas financing dari Gojek Tokopedia akan melalui si Arto ini, Bang Jago ini. Makanya Bang Jago ini menarik banget untuk dikolek. Apalagi hari ini Bang Jago juga sempat terkoreksi, kemudian mantul dari supportnya di area 16.000. Nah, ini menarik banget. Justru momentum seperti ini jarang banget, karena kita udah pasang stop loss nih. Stop loss kita 7%. Nah, biarin harga sahamnya turun dulu, kita buyback di bawah. Makanya kayak hari ini, untuk trader-trader yang profesional, orang-orang mungkin, waduh takut nih sahamnya makin turun. Tapi untuk trader-trader atau untuk investor yang sudah lama, mereka makin semangat. Kenapa? Karena ini waktunya averaging. Ini waktunya buyback saham-saham yang baru di cut loss. Makanya potensi kedepannya untuk IHSG menarik sekali. Apalagi IHSG terkoreksi cukup dalam. Nah, ini bisa menjadi sentimen untuk IHSG bounce back karena dia udah juga memantul di area support cukup kuatnya. Nah, untuk satu lagi nih, bocoran dari apa yang ada di watchlist saya. Ada saham Friend. Friend itu menarik banget. Friend itu sebenarnya sejak mungkin sebulan yang lalu ya harganya di sekitar harga 80-90, kemudian sekarang ke area 140-150. Nah, Friend itu menurut saya koreksinya cukup sehat karena terkoreksi sekitar 10% Friend ini. Nah, justru kita itu melirik saham-saham yang lagi terkoreksi jadi kita kalau trading itu kita mau trading di saham yang sedang uptrend. Dan kalau kita lihat overall trend dari Friend, overall trendnya itu sangat uptrend. Dan sekarang koreksi ini waktunya untuk cuan troopers yang belum punya barang di Friend, entry di Friend sekarang untuk dapat momentum uptrendnya dari Friend selanjutnya. Nah, ini juga salah satu kesalahan dari beberapa trader. Karena kalau kita lihat beberapa trader berpikir bahwa oh ini buruk banget nih, mungkin kita belinya tunggu jalan lagi. Terus banyak banget orang nih yang carinya saham-saham yang udah naik 25%, yang habis arah. Orang-orang tuh selalu mempertanyakan saham-saham yang naiknya udah tinggi banget. Kenapa kita nggak cari saham-saham yang belum naik? Kenapa kita nggak cari saham-saham yang lagi on support, yang masih menunjukkan
upside-nya masih sangat tinggi. Kalau kita masuk di saham-saham yang udah tinggi banget, yang jalan, yang nggak koreksi-koreksi, contohnya kayak kemarin ya, kayak BBYB, itu naiknya udah tinggi banget. Sedangkan ada saham-saham yang masih on support, yang bisa dilirik oleh cuan troopers. Kenapa saya lebih milih untuk milih saham-saham yang belum jalan? Karena satu, upside-nya masih sangat besar, kemudian batas resiko stop loss yang dipasang juga bisa sangat kecil jika dibandingkan dengan kita masuk ke saham-saham yang uptrend. Saya pun kadang masuk ke saham-saham yang naiknya lagi kencang, tapi hanya untuk day trading, enggak untuk swing trading. Jadi sangat dipantau area stop loss-nya, biasanya saya kecilin. Kalau untuk swing trade, biasa saya bisa toleransi sampai 7-9%. Kalau untuk saham-saham yang pergerakannya sangat cepat, biasa 2-3% itu udah menjadi batas cut loss saya, begitu. Oke. Oke, thank you banget nih ya. Penjelasannya panjang banget. Di sini aku sebelum kita lanjutin diskusinya sama Brother Philip, di sini mau ingetin buat teman-teman yang baru contohnya belum mulai berinvestasi atau mau buka akun di Sukor Sekuritas, bisa buka e-form.sukorsekuritas.com ya teman-teman ya. e-form.sukorsekuritas.com. Oke. Nah, Philip, thank you banget jawabannya nih. Nah, tapi di sini juga tadi aku lihat di atas ada pertanyaan mengenai risk ratio ini gitu ya. Jadi sempat balik lagi ke pembahasan risk ratio, risk reward ratio. Kita itu kalau mau menentukan itu mulainya dari rewardnya dulu, kita lihat di atasnya dulu gitu kan, kita tentukan rewardnya, baru kita tentukan rasionya, kita tentukan risknya, atau risknya dulu kita tentukan, baru kita tentukan rewardnya. Nah, kalau saya personally, saya pasti kita lihat dulu risknya dulu ya. Karena kan kita sebagai trader, kita harus expect bahwa trader kita itu will go wrong. Our trading plan itu will go wrong. Makanya yang kita lihat pertama dulu, kita lihat risknya dulu. Nah, kalau kita lihat risknya, kita lihat kemudian baru kita lihat rewardnya. Apakah worth it dengan risknya? Nah, dengan kayak gitu, kita tahu nih kalau seandainya sampai analisa kita salah, resiko yang kita tanggung ini kita udah oke. Nah, kita orang biasanya melihat risk to reward ratio itu hanya dari trade itu. Kalau saya biasa melihat risk to reward ratio itu dari keseluruhan portfolio juga. Jadi misalnya nih, ada satu trade saya batas stop loss saya ada di 7%. Nah, dampak ke portfolio saya itu akan berapa? Contohnya dari 7% itu, overall ke portfolio saya hanya bisa terima resiko 2% ke overall portfolio, bukan hanya di trade itu. Jadi saya melihat secara keseluruhan, nggak cuma dari satu trade itu aja. Kenapa? Supaya kalau kita lihat, dari kalau kita stop loss-nya kecil dan resikonya kecil, kesempatan untuk bounce back-nya itu masih besar daripada dibandingkan dengan kalau kita masuk size terlalu besar nih. Bisa aja kita portfolio, misalnya kita punya uang 100 juta. 100 juta kita masuk satu trade, 80 juta kita masukin ke satu trade. Nah, kalau kita size-nya terlalu besar masuknya 80 juta dengan resikonya 7%, itu ke overall portfolionya tetap terlalu besar. Nah, itu sebenarnya comes down lagi ke personal preference cuan troopers, seberapa besar cuan troopers bisa accept ratio. Karena sebenarnya, even saya, kalau kita lihat nih trading, kita udah pasang 7%, tapi kita lihat nih, waduh, 5% nih dalam banget ya. 5% nih udah lumayan kerasa nih. Banyak orang udah gatel ambil cut loss biasanya. Padahal belum 5%. Itu kenapa? Biasanya orang-orang nih trading plan-nya udah bagus banget. Udah bener, stop loss di 7%. Harganya sekarang lagi minus 5%. Orang, udah takut cabut. Padahal kan batas toleransi kita masih ada 2% lagi. Makanya biasanya begitu orang cabut, kenapa orang komplain? Wah, ini saham cabut, tapi begitu saya cabut, sahamnya terbang. Ya iya, karena cuan troopers cut loss saat sahamnya lagi on support. Nah, jadi itu juga salah satu yang kalau kita lihat lah, yang kalau kita lihat ya, dari risk to reward ratio, yang kita lihat dulu, biasanya kita lihat risknya dulu, baru kita bandingkan dengan rewardnya. Oke, thank you Gitu. banget ya, Philip jawabannya. Oke, buat teman-teman juga, jadi penting banget buat kita gitu ya. Kalau misalnya mau mulai buat perbandingan rasio risk dan reward begitu ya, kita mulai dari risknya dulu, gitu ya. Karena memang yang namanya profit itu nggak ada yang bisa prediksi ya, begitu ya. Tapi Betul. yang bisa kita lakukan itu hanya memanage resikonya, gitu Betul teman-teman. banget. Ya, jadi kita buat lantainya dulu nih. Kira-kira kita bisa menahannya bagaimana gitu, karena itu balik ke
masing-masing kita, karena kita punya profile risk yang berbeda-beda, gitu kan, situasi atau kondisi keuangan yang berbeda-beda, begitu kan, tujuan keuangan yang berbeda-beda. Nah, disinilah pentingnya buat teman-teman itu selalu buat risknya ya, buat untuk di daerah di mana kita di sini harus namanya cut loss. Oke, nah di sini bro kita udah ada beberapa pertanyaan nih buat teman-teman Cuan Troopers. Ada yang mau nanya-nanya nih sama Brother Philip ya. Teman-teman Cuan Troopers juga kalau mau bertanya boleh di comment sectionnya aja ditanya. Tapi sebelum kita masuk ke Q&A section, aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman, tadi aku lihat nih di sini ada Egar Soeharto ya. Halo Mas, di sini nyimak baru belajar katanya. Nah, kalau misalnya buat teman-teman Cuan Troopers ada yang baru belajar analisa, mau coba menganalisa suatu saham itu dari sisi fundamental atau dari sisi teknikal, Sukor Sekuritas itu banyak edukasinya gitu ya, Philip ya. Jadi Philip ini juga muncul di beberapa IG Live yang sudah di-save, ada di IGTV di Instagram kita, tapi kita juga punya banyak video-video edukasi di YouTube gitu ya. Nah, dan buat teman-teman juga kalau misalnya mau bergabung dengan Telegram Sukor Sekuritas, kalian bisa buka akun ya teman-teman ya. Bisa buka akun di Sukor Sekuritas ya. Jadi linknya itu di eform.sukorsekuritas.com. Oke? Buat teman-teman yang baru mau belajar. Di sini kita semua sama-sama belajar ya teman-teman. Kita di sini saling sharing juga. Oke. Philip siap ya? Di sini nih ada pertanyaan dari Mas Superman Willy Purnama ya. Jadi Mas, BRIS gimana nih? Gimana Kak? Katanya mungkin bisa dijawab secara dari sisi teknikalnya nih. Menarik atau tidak? Oke, saya sambil buka chart ya untuk lihat BRIS ini. Boleh. Nah, oke. Iya. Nah, oke. Untuk BRIS sendiri, sebenarnya BRIS itu dia udah breakdown dari dynamic supportnya. Jadi, saya juga sempat megang BRIS dan Agro. BRIS dan Agro biasanya harganya bergeraknya mirip. Untuk BRIS dan Agro, saya sekarang lagi cut loss dulu. Kenapa? Karena dia lagi breakdown dari major dynamic supportnya. Dan sebenarnya dynamic supportnya itu ada di level area 2540, 2550. Sekarang harganya udah ke 2340. Hari ini ARB ya. Artinya tekanan jualnya itu kuat banget. Kalau saran saya untuk BRIS, exit trade-nya dulu. Tapi kalau misalnya BRIS-nya udah nyangkutnya lumayan dalam, boleh tunggu di area 2280 atau di area 2230 karena di situ ada support kuatnya BRIS dan dia akan memantul dari MA200-nya. Nah, jadi kalau Cuan Troopers, tapi menurut saran saya bisa di exit dulu trade-nya, kemudian buyback di bawah atau pindah ke saham-saham yang sebenarnya lagi menarik. Karena masih banyak juga nih orang kadang sayang banget dan maksa banget udah stop loss tapi maksa banget harus dibalikin si loss-nya dari saham satu itu. Nah, padahal kan bisa kita pindahin ke saham yang prospeknya lebih menarik. Nah, jadi untuk BRIS sama Agro, dia itu sebenarnya baru breakdown dari pattern yang cukup kuat. Jadi saya akan menghindari BRIS dulu nih untuk sekarang, BRIS dan Agro. Oke, jadi ada juga beberapa teman-teman yang nanya tentang agro, jadi mungkin udah terjawab dulu ya. Oke, jadi ini adalah jawaban-jawaban yang diberikan ini adalah jawaban dari analisa Philip ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau analisa lebih dalam, silahkan. Oke, di sini juga ada pertanyaan, kok kalau untuk pemula apakah lebih baik punya lebih banyak jenis saham tapi sedikit-sedikit lotnya, atau hanya punya 2-3 saham tapi lotnya lebih banyak? Nah, untuk pertanyaan itu saya prefer sahamnya dikit aja. Kenapa? Karena sayang banget nih kalau misalnya kalian beli 10 saham, itu ngelihatnya gimana gitu. Ngontrolnya kan terlalu banyak, fokusnya jadi terlalu terbagi-bagi. Mending jagoin 3 saham. Dari 3 saham itu entry-nya sebesar apa, cocokin sama tadi risk to reward ratio-nya kalian. Nah, dari 3 saham ini kan kalau misalnya ada satu yang profit 10%, profitnya itu kerasa ke overall portfolio. Sedangkan kalau misalnya kita masuk kita punya budget 100 juta, kita masuk ke 10 saham, 10% itu jadi cuma 1 juta daripada kalau kita masuk ke 3 saham aja, kita masukin 30 juta, 10% itu udah 3 juta. Nah,
same go sama resikonya. Kalau misalnya cuan trup, saya lebih memilih resikonya dikecilin, jadi si batas stop lossnya dikecilin supaya resikonya tetap sama sama kalau cuan troopers masuk di 10 saham beda-beda. Nah, saya lebih memilih resikonya aja yang dikecilin dibandingkan diversifikasi ke terlalu banyak saham. Itu juga nanti jadinya kalau misalnya ada saham yang minus itu bisa mengganggu psikologi kita. Kalau misalnya kita lihat 10 saham, 10 sahamnya minus semua, itu kita jadi terganggu secara psikologi. Nah, itu psikologi juga sangat penting kalau di trading karena banyak orang yang nggak punya psikologi yang cukup kuat. Nah, oleh karena itu saya lebih memilih kita masuk aja ke 3 saham, jagoin saham itu, kita riset, punya analisa sendiri, jangan ikutin riset, ikutin analisa orang lain boleh, tapi hanya dijadikan second opinion atau pendapat kedua. Tapi analisa dan keputusan terakhirnya harus ada di cuan troopers gitu. Oke, thank you ya Bro Philip ya. Jadi buat Rebecca Ria di sini, jadi sudah jelas apa yang dijelaskan sama Philip, tapi mungkin aku mau tambahin sedikit juga. Kalau misalnya memang pemula ini memang kita harus menentukan dulu style dari berinvestasi kita begitu ya. Dari tujuan-tujuan kita, contohnya kita investasi ini atau trading ini untuk jangka panjang gitu, atau jangka menengah, atau jangka pendek begitu kan. Karena memang resikonya bisa berbeda-beda begitu ya. Jadi mungkin ini bisa dibilang jadi PR dulu begitu kan. Dan tadi yang seperti Philip juga udah jelasin gitu ya, analis-analis dari orang lain itu bisa dijadikan pegangan aja begitu ya. Tapi tetap Betul. kita harus istilahnya melakukan analisa sendiri begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak tahu gitu ya, mau mulai belajar dari mana, balik lagi di Super Sekuritas banyak edukasinya ya teman-teman ya di sosial media. Nah, oke. Kita lanjut lagi nih. Di sini ada beberapa pertanyaan. Aku lihat nih banyak banget yang nanya, tapi aku coba kasih buat orang-orang ya yang jawabannya itu sama. Oke, di sini ada yang bertanya tentang BBHI. BBHI dong, Bro Philip. BBHI. BBHI. Iya, BBHI. Oke, Oke. BBHI ya. BBHI ini Hmm. sebenarnya udah breakdown juga. Kalau Cuan Troopers lihat chartnya, sebenarnya BBHI itu support kuatnya ada di area 2680 sebenarnya. Kalau Cuan Troopers lihat itu supportnya kuat banget sebenarnya karena BBHI berkali-kali mantul di harga-harga itu terus. Nah, dan BBHI itu sebenarnya hari ini udah breakdown. Jadi untuk Cuan Troopers yang belum pasang stop loss atau belum sell, saya akan rekomen ini untuk sell karena support selanjutnya masih cukup rendah. Apalagi dia baru break MA20-nya, support selanjutnya itu cukup bawah. Jadi untuk saya akan exit trade dulu untuk BBHI. Dan kalau Cuan Troopers mau investasi di bank digital atau trading di bank digital, pastikan bahwa bank yang akan diinvestasikan itu prospek kedepannya bagus. Nah, untuk BBHI ini kan sebenarnya story-nya dia tidak sekuat jika kita bandingkan dengan BANK, jika kita bandingkan dengan Bank Jago. Jadi kita mau tetap pilih saham-saham bank digital yang nggak asal digital aja, tapi punya story dan potensi yang kuat dan bisa preferably menjadi market leader di bank digital ke depannya gitu. Oke. Menjawab ya teman-teman ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi juga buat Bro Philip dari, iya ini susah nih dibaca namanya. Pertanyaannya, Kak, kalau mau belajar teknikal, baiknya pahami dasarnya apa dulu ya, Kak? Oke, untuk mempelajari technical analysis yang paling dasar itu sebenarnya cara baca candlestick ya. Kalau candlestick kita udah paham, kita tahu apa itu harga open, high, low, dan close, harganya kayak gimana. Yang paling penting itu sebenarnya belajar support dan resistance. Ini menjadi hal paling basic sekaligus hal yang paling penting dalam mempelajari technical analysis. Sebenarnya dari support dan resistance aja kita udah bisa trading. Hanya tahu support dan resistance. Nggak perlu pakai indikator-indikator parabolik SAR, stokastik, RSI. Dengan support dan resistance aja kita sebenarnya udah bisa trading, udah bisa bikin trading plan. Jadi kita pelajari terus support yang kuat, resistance yang kuat. Kalau kita udah punya base itu, nanti belajar teknik-teknik ke depannya akan gampang. Karena pada dasarnya chart pattern itu adalah support dan resistance. Semuanya itu akan kembali ke support dan resistance gitu. Oke. Nah, ini jadi buat teman-teman juga yang baru mau belajar begitu tentang technical analysis. Jadi di sini tadi Philip itu menjelaskan bahwa candlestick ya. Mulai dari candlestick ya, Bro Betul, ya. Kalau tidak salah betul, dengar ya. betul Oke, betul candlestick. ya. Nah, kemarin juga sempat diskusi sama Wilson gitu ya.
dari support dan resistance. Nah, di sini jadi teman-teman bisa melihat tidak ada yang salah benar, tapi dari dua sisi inilah ini yang bisa melihat mana yang lebih cocok bagi kita masing-masing ya teman-teman ya semua ya. Oke, lanjut lagi ya Bro Philip ya pertanyaannya ya, nggak apa-apa kan? Iya, boleh. Boleh banget, boleh Oke. banget. Nah, di sini aku cara pilihnya nih karena banyak banget pertanyaan, aku pilih pertanyaan tentang saham yang ada beberapa ditanyakan sama orang-orang yang sama ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada yang nanya Same. Same udah ada beberapa tadi yang nanya. Same ya, kita cek chart Iya, saham Same. betul. Sorry ya cuan troopers karena laptopnya ada di bawah jadi harus sambil lihat ke chart. Nah, oke, untuk Same, Same ini sekarang lagi on support. Same ini sekarang on support banget. Jadi ini menarik banget ya. Same ini boleh dijadiin watchlist cuan troopers. Dia sekarang lagi on support banget. Dari support kuatnya udah 3 kali dia mantul di support ini. Jadi ini bisa dijadiin watchlist cuan troopers. Kalau sampai dia breakdown dari area 615, 610 itu menjadi batas cut loss dari Same ini. Jadi untuk Same ini menarik banget, boleh dijadiin watchlist cuan troopers gitu. Oke, thank you ya. Oke, teman-teman, sebuah tadi gue menjawab ya buat teman-teman yang nanya tentang Same ya. Oke, di sini ada BABP, Bro. BABP, sahamnya Ya. MNC ya. Nah, BABP. BABP ini naiknya udah cukup tinggi banget. Dia lagi all time high, kemudian 2 hari ini BABP koreksi. Untuk cuan troopers yang udah punya barang, yang lagi punya barang, sebenarnya susah ngomong untuk saham ini karena pergerakannya agak unpredictable. Saat dia itu sebenarnya membentuk candlestick tanggal 5 Agustus itu candlesticknya shooting star, yang dimana biasanya itu tanda kuat bahwa ada tekanan jual yang kuat dari atas, dari area resistance-nya. Tapi besoknya dia malah melaju kencang lagi. Nah, 2 candle besar merah ini bisa menjadi indikasi bahwa BABP akan segera berbalik arah. Jadi untuk cuan troopers yang punya barang di BABP, boleh taking profit, dan untuk cuan troopers yang belum punya barang, bisa lihat saham-saham lain yang lebih menarik selain BABP gitu. Oke, menjawab ya teman-teman ya yang BABP ya. Oke, kita lompat dulu deh sedikit pertanyaannya dari tadi tentang emiten ya. Di sini ada yang pertanyaannya mungkin lebih ke arah konsep kita trading ya, berinvestasi. Nah ini nih. Oke, Bro Philip, pertanyaannya dari House of Net nih. Yang benar kalau cut loss itu tunggu dekat penutupan atau begitu kena langsung cut loss? Karena keseringan pagi-pagi harga saham buka itu fluktuatif, sering banyak buangan. Nah, ini gimana nih kalau misalnya mungkin dari Bro Philip sendiri, langkah yang diambil apa ya? Oke, ini sering banget ya. Kalau saya personally, saya pasang auto stop loss. Jadi begitu menyentuh harga stop lossnya, langsung saya pasang stop loss, disiplin. Meskipun toh kalau misalkan kita stop loss, harga sahamnya mantul, kita bisa buyback saham itu. Kalau menurut kita prospek kedepannya masih menarik. Jadi kalau saya, ini juga bagian dari melatih disiplin agar menjadi trader yang lebih baik, ya, yang lebih profesional. Kita disiplin dengan pasang stop loss. Jadi begitu menyentuh ticknya, itu artinya udah waktunya kita out dan stick ke trading plan kita ya gitu. Jadi mungkin kalau saya secara pribadi saya akan langsung cabut, dan kalau masih menarik sahamnya bisa entry lagi begitu. Oke, jadi teman-teman cuan troopers di sini bisa dengar ya dari jawabannya Philip itu disiplin begitu ya. Jadi memang kadang-kadang yang namanya trading itu walaupun contohnya kita cut loss ternyata dia naik, itu juga bisa terjadi ya Philip ya, begitu ya. Bisa Kita cut banget. loss dia naik, tapi ya itulah maksudnya, itulah yang mendapat, yang bisa dibilang kenapa pasar modal itu cukup menarik begitu ya, karena memang akhirnya yang menentukan kita sukses atau tidak itu adalah kedisiplinan kita. Kita nggak bisa bilang tadi yang seperti Philip bilang 100% trading plan kita itu berjalan, strategi kita itu berjalan sesuai dengan rencana kita, itu nggak bisa seperti begitu ya. Karena semuanya itu nanti baliknya lagi akan ke psikologi kita masing-masing, teman-teman. Soal contohnya gini, trading style-nya kita mungkin ada sama dengan orang yang lain. Contohnya saya sama Philip, trading style-nya sama gitu ya. Mungkin kita sama-sama day trading, mungkin kita sama-sama melakukan swing trade gitu kan. Sama-sama investasi di emiten yang sama begitu kan. Sama-sama tarik take profit yang sama, cut loss-nya yang sama, tapi yang membedakan apa? Psikologi kita. Begitu ya. Emosi kita. Jadi emosinya Philip mungkin dia lebih disiplin, mungkin saya enggak gitu, atau sebaliknya itulah yang mengakibatkan adanya perbedaan trader yang sukses
gitu ya. Trader yang bisa bertahan di pasar modal, itu kata-kata yang lebih cocok tuh. Trader yang bisa Betul. bertahan di pasar modal dengan trader atau investor yang tidak bisa bertahan di pasar modal. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini Sorry kita bro, masih ada waktu ini 10 menit lagi. nambah juga ya. Sorry bro, Hmm. sorry bro. Ini Boleh, boleh, nambah boleh, aja. boleh. Secara psikologi, cuan troopers harus tahu day trading atau trading secara fast trading itu not for everyone. Nggak semua orang itu Ya. bisa cut out for day trading atau harga saham yang naiknya loncat-loncat. Kita bisa lihat dari time, banyak orang yang sebenarnya punya kesibukan lain nih. Karena kalau kita day trading, sebenarnya marginnya itu kan sangat kecil. Harus dipantau terus harga sahamnya. Kalau kita main di harga saham yang capital inflow-nya lagi banyak. Nah, ini juga bisa jadi salah satu consideration bagi cuan troopers untuk nggak day trading karena akhirnya malah banyak orang yang masuk ke saham yang harganya fluktuatif malah akhirnya nyangkut karena nggak punya waktu untuk update terus dan keep up dengan sahamnya. Dan satu lagi dengan resiko profile, kalau cuan troopers misalnya sebenarnya uangnya itu perlu untuk investasi, jadi bukan uang dingin, jadi uang penting. Itu tidak bisa digunakan untuk trading karena mindset kita nanti secara psikologi akan terganggu juga. Mungkin tambahannya kayak gitu. Betul, betul, betul sekali. Terima kasih ya Bro Philip ya jawabannya ya. Oke, jadi teman-teman penting banget buat kita itu untuk menentukan dulu bisa dibilang kemampuan kita gitu ya Bro ya, ability Betul, kita gitu betul, kan. Kadang-kadang memang kadang-kadang kita ini kalau melihat pasar modal tuh day trading gitu ya, scalping gitu betul. kan. Ngebayanginnya itu langsung 6 layar komputer di depan kita, itulah investing gitu ya. Tapi tidak selalu seperti itu ya teman-teman. Jadi itu penting juga buat kita untuk selalu evaluasi diri kita sendiri, keadaan keuangan kita, begitu ya, untuk supaya kita bisa sukses di berinvestasi atau di trading di pasar modal ini. Oke bro, kita mungkin bisa tanya dua lagi ya, 2 atau 3 lagi aja. Di sini ada beberapa orang yang udah tanya emiten yang sama, yaitu baca bro. Mereka nanya Baca. gimana nih kira-kira analisa dari Bro Philip secara teknikal baca ini. Menarikkah? Perlu cut loss kah? Atau mungkin sudah ada potensi untuk take profit? Gimana coba? Mungkin bisa dijelasin. Oke, baca ini saham bank digital juga ya, udah naiknya udah tinggi banget. Kemarin itu tanggal 9 Agustus, dia udah sempat reach ke high-nya di 645, terus tiba-tiba dibanting ke bawah malah jadi minus harganya. Nah, ini candlestick pattern shooting star. Candlestick pattern shooting star ini biasanya indikasi bahwa sahamnya akan segera berbalik arah dan downtrend. Jadi untuk baca ini, untuk yang belum punya barang, saya mungkin akan avoid dulu baca karena baca ini naiknya udah cukup tinggi dan cukup kencang, kemudian membentuk candlestick shooting star yang menjadi indikasi kuat bahwa harga saham akan berbalik arah ke bawah gitu. Oke. Ya buat teman-teman cuan troopers yang udah tadi nanya tentang baca, semoga jawaban dari Bro Philip bisa menjadi ini ya, bisa jadi edukasi buat kita, bisa menjadi jawaban juga. Oke. Di sini ada yang nanya Saratoga, Bro. Saratoga. Iya, Saratoga SRTG. ini konglomerasi yang menarik ya karena bisnisnya di mana-mana. Oke, nah Saratoga ini boleh dilirik oleh Cuan Troopers karena Saratoga ini habis memantul dari supportnya hari ini dan membentuk candle hammer on support. Hammer on support ini indikasi kuat bahwa saham ada tekanan beli dari bawah agar harga saham akan reverse ke arah naik. Saratoga ini sebenarnya sekarang lagi sideways banget harganya, tapi kalau kita lihat untuk swing trading ini menarik banget karena support kuat Saratoga itu ada di 1720 dan pas banget hari ini kalau kita lihat candle low dari besoknya biasanya akan hijau. Jadi mau untuk fast trading maupun untuk swing trading. Karena Saratoga secara fundamental perusahaan pun Saratoga bagus banget. Oke, jadi Saratoga itu bagus ya menurut analisa Philip. Ini bisa menjadi watchlist buat teman-teman cuan troopers. Oke, tadi thank you banget buat teman-teman yang udah nanya tentang Saratoga. Nah, ini ada lagi nih bro pertanyaan. Ini kayaknya dia agak sedikit sedih, jadi mungkin kita akan pilih yang ini ya. Dia bilang, BBYB dong bro, aku ada nyangkut di harga 1.600-an katanya. Nah ini Waduh. sekalian curhat juga nih. Oke, boleh ya. BBYB di harga BBYB. 1.600-an. Nah, BBYB Oke. berarti kalau dari harga 1.600 ya.
Udah lumayan dalam. Dari 1.600 masih sebenarnya 10% itu masih oke sih sebenarnya. Saran saya BBYB cut loss juga karena BBYB ini apalagi untuk mungkin untuk prospek swing trading atau investing ke depannya saya belum terlalu mengikuti story dari BBYB, tapi untuk trading saya akan exit trade dulu karena sebenarnya banyak bank digital yang secara fundamental dia nggak kuat harganya naik membentuk candle pattern shooting star. BBYB ini persis sama tadi sama apa tadi BBHI ya tadi ya. Ini mirip-mirip candlesticknya dan untuk saya personally saya akan exit trade dulu mungkin untuk BBYB. Oh, Oke, thank you, thank you. Oke, dua pertanyaan terakhir kita pilih ya. MTech bro. MTech, oke MTech. Oke, ayo teman-teman cuan troopers kita bikin Philip nunduk-nunduk terus nih. Nah, MTech ini sebenarnya saya juga sempat pegang barang, tapi saya MTech saya udah kena auto stop loss juga. MTech ini sebenarnya support kuatnya ada di area 2360. Dia support kuat di area 2360 hari ini jebol jauh banget dan sentimennya kurang oke karena kalau yang cuan troopers perhatiinnya Bukalapak hari ini ARB. Banyak orang yang expect Bukalapak bakal arah berkali-kali, malah cuman arah sehari aja ya Bukalapak arah sehari, kemudian hari ini ARB. Jadi untuk MTech, tapi prospek kedepannya MTech masih menarik banget karena di luar Bukalapak, MTech itu anak-anak bisnisnya masih banyak ya. Dia ada di media, kemudian dia ada juga di e-commerce, dia ada di digital bank, bukan digital banking, maksudnya di digital wallet. Jadi MTech secara perusahaan masih menarik sekali. Support selanjutnya yang bisa di-watch oleh Cuan Troopers ada di area 2170. Itu support kuat dari MTech dan bisa dijadiin watchlist. Kalau sampai 2170 itu bisa jadi titik baliknya MTech area 2170. Oke, oke sudah dijawab ya teman-teman yang tadi tentang MTech. Oke bro, sebenarnya kita masih ada 4 menit, tapi kita bisa kasih lah ya satu pertanyaan lagi ya, karena kita ini care banget nih sama Cuan Troopers. Boleh. Jadi pas tanya-tanya tentang saham langsung banyak banget nih pertanyaannya. Oke, aku pilih ini ada Brother Surya ya. Soalnya dia pakai emoticon sad face, jadi sedih juga nih. Jadi mungkin perlu kita bantu. MLPL di 615 Om katanya. MLPL di 615 ya. Iya. Nah, untuk MLPL ini menarik banget. MLPL itu sebenarnya personally saya juga hold MLPL karena MLPL secara story dia masih menarik banget. MLPL itu grup Lipo, dia banyak investasi di unicorn startup. Unicorn startup kayak Ruang Guru, kayak kemudian dia juga sebenarnya punya kepemilikan di Bukalapak. Kemudian ada Karo. Karo itu startup otomotif pertama yang unicorn di Asia Tenggara. Jadi MLPL ini sebenarnya secara prospek masih menarik banget. Tapi saya ada pasang stop loss di area 535 sampai 540. Itu menjadi support kuat dari MLPL. Jadi untuk MLPL ini saya masih hold dan wait and see. Karena secara prospek dan secara candlestick pun masih menarik karena dia lagi on support. Gitu. Oke, itu ya sudah dijawab ya Brother Surya ya. Oke teman-teman, ini tinggal 2 menit terakhir. Mungkin ada last words yang Philip bisa share sama teman-teman di sini. Mungkin lebih mengarah tentang diskusi kita pada malam hari ini tentang bagaimana kita memanage resiko berinvestasi atau trading di pasar modal. Oke, last words dari saya buat Cuan Troopers, jangan malas untuk bikin trading plan. Trading plan itu penting banget. Itu semacam jadi guidance kita bahwa harga saham ini mau kemana sih dan resiko kita itu sebesar apa sih, dan jangan lupa juga kalau misalnya udah floating profit nih, terus profitnya udah sesuai dengan target profit kalian, jangan cuman di post di Instagram, realisasikan profitnya karena profit itu cuman sekedar angka di layar kalau tidak direalisasikan. Gitu aja sih paling. Oke, iya betul sekali ya. Jadi memang pentingnya juga teman-teman kita realisasikan profit kita, mengikuti trading plan kita. Begitu teman-teman juga pasti udah sering namanya 3M, dengar yang namanya 3M satu day ya. Jadi jangan lupa mindset kita harus clear gitu ya. Kita punya money management yang bagus, method yang bagus. Tadi ya Brother Philip udah mau berbaik hati share tentang bagaimana kalau misalnya kita mau mulai dari analisa teknikal, kita mulainya dari mana, itu bisa menjadi salah satu pilihan kita untuk method. Dan yang terakhir, satu day itu adalah apa? D-nya adalah disiplin ya teman-teman ya. Itulah yang membedakan
investor, trader yang bisa bertahan di pasar modal dengan yang tidak disiplin. Oke teman-teman, di sini banyak banget pertanyaan. Percaya Philip sama saya di sini mau banget jawabin semuanya, tapi kita belum ada waktu. Tapi ini bukan yang terakhir, kita ketemu lagi, nanti kita akan bahas lagi tentang banyak topik dan diskusi di acara TikTok ke depannya. Oke? Oke, teman-teman Cuan Troopers, semoga sehat selalu, selalu cuan. Selamat malam. Selamat malam semuanya.